Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai anggota DPRD Jatim terpilih dalam kontestasi Pileg 2024 kemarin, hari ini resmi dilantik dan juga diambil sumpah jabatan untuk selanjutnya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jatim aktif selama 5 tahun ke depan. Dan seperti apa prosesinya? Ini dia liputannya. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih periode 2024-2029 resmi dan sah dilantik secara khidmat di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Timur, di mana prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Arifin, yang memandu pengambilan sumpah jabatan anggota legislatif terpilih berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 /3452/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Jatim tahun 2024-2029. Kusnadi, Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, memimpin secara langsung rapat paripurna tersebut. Namun sebelum pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan baru, terlebih dahulu dilakukan pemberhentian anggota DPRD Jatim periode sebelumnya. Tentu nanti akan dibahas ulang untuk urusan AKD alat kelengkapan Dewan. Kita ikuti perkembangannya. Nanti pasti akan kita rilis dan kita sampaikan pada kalian. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Kusnadi secara simbolis menyerahkan kepemimpinan kepada pimpinan sementara yang akan memimpin proses lanjutan hingga terbentuknya pimpinan definitif. Sesuai dengan PP 12 tahun 2018 tentang pedoman tata tertib bahwa ada 4 tugas pimpinan sementara. Yang pertama memimpin rapat, yang kedua memfasilitasi terbentuknya fraksi, terbentuknya tata tertib, hingga terbentuknya pimpinan definitif. Nah, kalau sudah pimpinan definitif maka tentu kerja anggota DPRD ini bisa dilakukan secara sempurna berdasarkan aturan yang ada. Relatif ya, semakin cepat makin lebih baik. Hanya kalau melihat 5 tahun yang lalu ya sekitar 1 bulan lah. Bisa jadi juga 2 bulan, bergantung kepada kita. Satu di antara yang mempercepat adalah ketika 5 partai yang akan memposisikan anggotanya di pimpinan, mulai dari PKB, PDI, Gerindra, Golkar, dan Demokrat yang menempati posisi pimpinan ini makin cepat mengirim pimpinan definitif, tentu ini akan mempercepat juga kita untuk bisa tuntas 3 hal ya, pembentukan fraksi, kemudian tatip. Nah, yang agak lama tatip nih. Kenapa? Karena memang harus sekomprehensif mungkin. Tetapi karena tatip itu sebenarnya kan ya sudah ada pedoman yang ada, kemudian kebetulan saya, kemudian Bu Reni wakil ketua sementara, juga anggota Dewan, saya 2 periode, ini yang periode ketiga, Bu Reni ini periode yang kedua, dan 58 dari 120 anggota lama, tentu juga ini juga akan mempercepat. Estimasi kami sih 1 bulan selesai. Belum tahu karena kami belum membaca surat dari masing-masing fraksi. Yang pasti saya lihat ada PSI hanya 1 kursi atau berapa ya, karena persyaratan pembentukan fraksi itu 5 kursi, tentu pasti akan ada seperti tahun kemarin
gabungan dari beberapa fraksi. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, terus ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Masih di edisi spesial proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi anggota DPRD Jawa Timur yang memasuki masa jabatan 2024-2029. Dan pada kesempatan ini saya bersama dengan anggota termuda. Namanya yang akrab kita sapa adalah Mas Bima. Halo Mas Bima. Halo Mbak. Sebelumnya kita ucapkan selamat ya. Ya, makasih banyak. Dan semoga nanti bisa menjadi amanah ya. Amin pastinya. Mas Bima, ini mungkin pemirsa tidak ada yang tahu atau sebagian tahu tapi tidak secara detail. Benar menjadi anggota termuda untuk periode tahun ini ya? Kalau dengar kabar-kabarnya mungkin anggota termuda pada saat ini. Berapa sih usianya? Hari ini usia saya masih 22 tahun 1 bulan. 22 tahun 1 bulan. Iya. 22 tahun tapi sudah menjabat sebagai anggota DPRD. Apa sebenarnya Mas yang menginspirasi Mas mewakili generasi Gen Z ya? Mewakili generasi Z ini, Gen Z ini untuk semangat bisa menduduki kursi DPRD ini? Awalnya berangkat dari keresahan dari teman-teman pemuda yang masih banyak teman-teman suara beliau itu belum didengar, belum dikawal, belum diperhatikan, belum ditampung, sehingga dari situlah ada keinginan jiwa sosial saya ini berangkat untuk kayaknya aku harus turun ini menjadi legislatif untuk mewakilkan teman-teman pemuda, khususnya untuk Gen Z, Gen milenial, sehingga kedepannya saya bisa memperjuangkan teman-teman pemuda. Tetapi saya tidak akan melupakan teman-teman yang mungkin yang tua ataupun yang senior. Yang pasti saya di sini karena salah satu dari perwakilan teman-teman pemuda, sehingga kedepannya persoalan-persoalan anak muda yang ke depan, yang khususnya perkembangan zaman sudah makin pesat, saya siap untuk mengemban dan mewakilkan suara mereka. Oke, mewakili Gen Z dan mendengarkan suara Gen Z ini. Ini kan politik juga mulai dinamis dan semakin berkembang. Banyak juga nih, tidak hanya generasi milenial, tapi Gen Z ini sudah mulai melek dengan politik ya. Yang menjadi garis bawah yang akan difokuskan untuk mengaspirasi
teman-teman muda ini gimana agar tidak kecewa mungkin dengan politik sehingga enggan lagi mengurusi soal politik? Ya, pada intinya kita jangan pernah apatis terhadap politik dan kita jangan pernah menganggap buruk suatu politik karena tidak semuanya politik itu buruk. Oleh karena itu kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif tentang politik karena di setiap kehidupan kita akan terlibat dalam politik. Oleh karena itu setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu akan bergantung kepada kehidupan teman-teman pemuda pada kedepannya, sehingga jangan pernah jangan pernah diam terhadap politik ataupun benci, karena dari politik itulah muncullah suatu kebijakan itulah yang akan muncul dan mempengaruhi suatu kehidupan teman-teman yang pada nantinya yang akan berpengaruh ke depannya. Ini mungkin apa nih yang menjadi fokus nantinya Mas Bima? Kalau soal pendidikan, kesehatan, ini kan sudah umum ya. Apa nih yang mungkin mewakili Gen Z yang mungkin belum tersampaikan atau belum terlihat oleh pemerintah dan juga legislatif? Ya, ini sih saya ingin memperdayakan teman-teman pemuda. Masalahnya di mana sekarang saat ini masih banyak teman-teman pemuda khususnya yang lulusan graduate, yang S1 ataupun teman-teman yang sudah S2 itu masih sulit mencari pekerjaan. Oleh karena itu coba saya akan memperdayakan mereka ataupun kita libatkan mereka dalam hal-hal positif ataupun kita akan mencari solusi yang terbaik nanti pada kedepannya. Dan juga saya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di daerah Jawa Timur yang karena pada saat ini masih belum cukup, pendidikan kita masih belum mencapai di kata kualitas yang baik, sehingga saya nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di daerah dapil saya, yaitu dapil Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Terima kasih Mas Bima atas waktunya, sukses, semoga amanah. Ya pemirsa, masih ada beberapa segmen lagi yang akan kita tampilkan, tetaplah bersama kami di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Ini menandai awal baru bagi perwakilan rakyat Jawa Timur dalam menjalankan amanah dan harapan masyarakat di 5 tahun mendatang. Lantas, bagaimanakah tanggapan dan langkah ke depan dalam mengembalikan kepercayaan terhadap masyarakat? Alhamdulillah juga karena bimbingan senior juga, lalu kekompakan di internal partai, dan juga suasana yang sangat baik dengan lintas partai yang ada di Surabaya. Alhamdulillah kemarin dalam pemilu berjalan dengan baik dan tidak ada gesekan yang terlalu signifikan. Ya, selama kami turun di seluruh kampung di Surabaya, hampir mayoritas masyarakat, problem utamanya adalah problem pendidikan. Bagaimana jumlah sekolah yang kurang, lalu infrastruktur yang kurang memadai untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita,
lalu juga bagaimana insentif-insentif terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di Surabaya seperti UMKM, perlu adanya stimulus dari pemerintah dan betul-betul pengawalan yang konsisten dan ekstra. Itu yang masuk kepada kami, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada eksekutif dan akan kami perjuangkan di legislatif ke depan. Terima kasih semuanya. Tentunya nggak mudah ya, apalagi saya sendirian di 120 kursi dan dapil Surabaya. Dapil Surabaya ini dapil neraka, cuma 8 kursi. Tapi insya Allah puji Tuhan dengan dukungan para tandem saya juga dan dukungan tandem kota maupun RI, saya bisa melenggang dan lolos sampai ke provinsi. Tentunya banyak ya titipan atau janji kampanye yang saya akan bawa ke sini. Tentunya yang saya spesial dari saya untuk janji kampanye itu, saya akan memperjuangkan anak-anak muda Surabaya di dapil saya. Entah itu pendidikan, entah itu kebudayaan ataupun kalau menurut saya di provinsi ya, provinsi ini kurang mengakomodir adanya ruang-ruang kreativitas untuk para pemuda atau milenial di Surabaya. Termasuk lapangan kerja, terus ruang untuk berkreativitas, seperti itu. Ya, jadi memang yang ingin saya perjuangkan karena memang berdasarkan dari hasil kampanye kemarin adalah bagaimana terkait pendidikan memang yang di kota Surabaya, karena memang SMA atau SMK itu kan dikelola oleh provinsi. Nah, itu berbanding terbalik dengan memang kondisi SD maupun SMP negeri yang memang dikelola oleh pemerintah kota. Karena berbanding terbaliknya kenapa? Karena memang yang pertama adalah terkait jumlah infrastrukturnya yang sangat jomplang. Jadi jumlah SMP negeri itu 2 kali lipat dibanding jumlah SMA maupun SMK negeri. Nah, ini kan menjadi masalah karena kenapa? Karena dengan sistem zonasi itu kan sangat-sangat merugikan. Karena kenapa? Kota Surabaya itu adalah kota yang padat, di mana memang setiap kecamatan paling tidak itu harus punya sekolah negeri untuk fasilitasi anak-anak di wilayah tersebut. Karena pastinya tidak bisa dalam satu wilayah mereka itu harus, kalau nggak ada sekolah negeri ya mau nggak mau harus sekolah swasta, yang mana sekolah swasta itu kan berbayar. Nah, itu kan yang jadi problem yang ingin nanti kita perjuangkan lewat DPRD Jawa Timur agar bagaimana kesenjangan ini kan bisa berkurang. Ya, tentunya sebentar lagi Partai Golkar akan menggodok nama-nama yang akan menjadi pimpinan fraksi atau pimpinan DPRD yang akan menduduki posisi mewakili fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi dari 13 anggota yang terpilih kembali itu 7 orang. Berarti 50%. 50% wajah baru. Dan ada wajah lama yang masuk kembalinya. Legislator dari fraksi Golkar hari ini itu tetap akan fokus kepada kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Memang pemerintah provinsi hari ini sudah meningkatkan angka kemiskinan, namun masih belum maksimal. Harapan fraksi Golkar ke depan ini, pemerintah provinsi memaksimalkan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Kemudian memberikan fasilitas pendidikan pada masyarakat Jawa Timur, baru nantinya akan berubah. Fraksi Golkar hari ini tetap akan memperhatikan hal yang seperti itu, sehingga hal seperti itu nanti masyarakat akan menilai kinerja dari fraksi Golkar. Sospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh.
Si Sospek, mata sehat, jernih melihat. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Bagi 120 anggota baru DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini cukup menarik ya pemirsa, mewakili suara masyarakat legislatif yang sejatinya adalah wakil rakyat. Ada 68 anggota baru. Ini angka 50% lebih banyak dari anggota lama. Kita wawancara dengan Pak Surokim selaku pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat sehat ya, Pak. Pak, ini sedikit melihat dengan fenomena melebihi 50% anggota baru yang mewarnai di kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau Pak Surokim melihat fenomena atau gimana nih untuk peta politik saat ini, Pak? Ya, tentu saja kita semua mengucapkan selamat datang pada para anggota baru yang baru pertama kali masuk di Indrapura. Selamat datang di medan pengabdian baru. Sekali lagi saya katakan, terpilihnya menjadi anggota parlemen itu dengan dilantik selesai tidak. Bahkan ini justru menjadi titik awal. Tugas ke depan menurut saya harus diciptakan menjadi pekerja-pekerja keras. Karena memang tantangan di Jawa Timur cukup banyak ya. Bagaimana tugas-tugas pokok, terutama menurut saya legislasi, itu banyak PR-nya. Saya selalu mengatakan best practice sama future practice. Dua-duanya penting. Bagi anggota-anggota baru harus mengejar kedua-duanya. Bagaimana best practice untuk aktif menjadi anggota parlemen yang andal, dan bagaimana kecenderungan membaca ke depan untuk menciptakan future practice itu. Dengan cara seperti itu, performa anggota dewan kita itu akan menarik. Tidak wujudu keadami, adanya sama tidak adanya. Nah, itu selalu yang menjadi catatan masyarakat. Jadi saya pikir ini saatnya pembuktian, khususnya teman-teman yang menjadi anggota baru. Saya lihat banyak yang milenial. Saatnya momentum ini digunakan sebaik-baiknya, supaya kemudian ekspektasi publik Dewan itu bisa bermakna, memberikan rumah suara bagi masyarakat itu bisa dijalankan sebaik-baiknya. Pak, mungkin menanggapi dengan marwah sesungguhnya untuk tetap mempertahankan marwah sebagai anggota legislatif yang kita ketahui adalah wakil rakyat, mewakili suara rakyat untuk disampaikan ke pemerintah. Kalau dari kacamata Pak Surokim sendiri, apakah masih banyak atau sudah sedikit yang sadar dengan tugas sesungguhnya, Pak? Ya, tentu ini masih prediksi ya, masih gambling. Tapi biasanya untuk anggota-anggota baru selalu butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Tapi maksud saya tidak harus lama, harusnya style kenceng aja ya. Karena kan mereka sebenarnya sudah berpengalaman membaca atau mungkin diceritai atau mungkin best practice dari tempat lain. Maksud saya adaptasinya tidak perlu lama-lama, lebih cepat lebih baik. Lalu kemudian apa tantangan yang kemudian harus segera dieksekusi untuk menjawab tadi ekspektasi publik yang tinggi tadi. Karena Jawa Timur ini menjadi barometer nasional. Kalau kemudian parlemennya biasa-biasa saja, kinerjanya biasa-biasa saja ya, cuman jangan
seperti yang sudah-sudah ya, istilahnya gaduh oleh pelanggaran-pelanggaran dan prestasi-prestasi yang negatif, tapi prestasinya harus positif. Saya terus terang ya merasa sejak Indrapura terkena kasus tsunami dana hibah itu rasa-rasanya tidak lagi menjadi rumah rakyat ya, sepi, aktivitasnya tiarap semua. Nah saya kira itu harus menjadi pelajaran bagi anggota Dewan sekarang ya, ciptakan rumah ini, jadikan rumah kembali masyarakat Jawa Timur. Orang bisa menyampaikan aspirasi, meminta harapan-harapan, dan juga membangun Jawa Timur lebih baik. Untuk mengembalikan kepercayaan lagi. Betul, trusting publik kita kembalikan, kita jadikan ya istilahnya rumah bersama yang menyenangkan, rumah bersama bagi masyarakat Jawa Timur, bahwa ada aspirator-aspirator yang siap sedia 24 jam menerima keluhan-keluhan masyarakat. Tentu harapannya itu. Pak, ini mungkin terakhir ya Pak ya, keterlibatan generasi milenial. Bahkan tadi ada generasi Z yang masih berusia 22 tahun. Baru saja dilantik juga. Ini kan juga campur tangan anak-anak muda ini. Terus lagi tadi sempat saya wawancara juga, sebenarnya banyak masalah-masalah tentang anak muda ini, berarti perlu juga untuk upgrading untuk peta politik ya Pak, terutama di masalah anak muda itu. Banyak sekali problem-problem masyarakat Jawa Timur ini yang basisnya anak muda ya. Untuk generasi Z, generasi Y itu sangat banyak dan tentu butuh solusi, butuh penanganan, tidak hanya di level taktis tapi juga strategis. Apa yang harus dilakukan anggota Dewan di Indrapura sebagai DPRD Jawa Timur ini adalah level strategis. Mestinya bisa menangkap kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda itu, khususnya generasi Y dan Z itu dalam bentuk polisi-polisi kebijakan. Dulu pada masa sebelumnya kita tahu ada program Pemprov itu yang memberikan job millennials ya. Saya kira itu perlu untuk kembali direvitalisasi sehingga kemudian betul-betul muncul program-program yang memang menjawab kebutuhan anak muda itu. Kalau kemudian dengan keterlibatan mereka paling tidak kan penguatan itu muncul, sehingga tidak seperti yang mungkin kemarin kan menurut saya kurang keren, kurang ini istilahnya dukungan politiknya itu masih kurang menurut saya. Oke, terima kasih Pak Surokim atas waktunya sudah menyempatkan untuk kami. Oke, ya pemirsa, itu tadi wawancara dengan pengamat politik dari UTM yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan beragam program Jawaban TV yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Nurul Faini bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.